Hai guys, buat pertama-tama gue perkenalan dulu diri aja kali ya. Kenalin nama gue, ya panggil aja JZ, Jez, Jez atau Jez aja panggil. Biar singkat kali ya daripada ribet. Jadi di podcast gue atau video pertama gue ini, gue bikin video tentang ya judulnya itu overthinking. Kira-kira buat lanjut lagi, gimana nih kabar kalian? Hai Salken ya buat teman-teman. Jadi kadang overthinking itu dialami secara tiba-tiba. Entah kita lagi diam tiba-tiba kepikiran suatu hal yang seharusnya nggak kita pikirin. Dan itu pasti ngeganggu banget kan. Dan gue paham karena yang gue rasain emang di fase-fase kayak gitu sih. Emang susah. Kadang kita sulit buat cegah hal-hal kayak gitu. Dan pada faktanya kita selalu dipaksa sama keadaan buat terlihat baik-baik aja, walau apa yang kita rasain itu sebaliknya. Kadang kalau misalkan overthinking tuh namanya overthinking, mungkin kita butuh ini kan, butuh pelampiasan, kayak pengen nyeritain hal yang mengganggu pikiran kita ke orang lain. Cuman kadang reaksi orang lain itu di luar gak sesuai sama yang kita harapin. Kayak mereka tuh cuman bisa ngomong ya udah nggak usah dipikirin, tapi yang gue bingung tuh gak usah dipikirin, yang gak usah dipikirin tuh gimana? Sedangkan buat overthinking tiba-tiba kayak gini aja tuh secara tiba-tiba, kita buat cegah aja bahkan gak bisa sama sekali. Apalagi di fase-fase kalau kondisi mental gak stabil, banyak pikiran, entah itu karena pekerjaan, sekolah, dan pasti hal-hal yang gak terduga, atau ya banyak hal yang seharusnya gak kita pikirin jadi kita pikirin, dan itu pasti nambah beban pikiran juga. Cuman yang mau gue bahas kali ini sebenarnya banyak, tapi ini salah satunya aja ya yang cukup mengganggu pikiran gue, apalagi pas-pasan banget lagi gue alamin. Overthinking tentang masa depan. Ya sebenarnya kedengerannya emang kayak ngapain sih orang kan ngomong kayak ngapain sih mikirin, lu kan masih sekolah gini-gini, mending mikirin belajar dulu. So begitulah ya guys ya, namanya kadang apalagi buat tipe-tipe orang yang kayak gue itu selalu mikir buat ngelakuin hal sesuatu itu nggak bener-bener kayak ini loh, mikirin ke depannya buat jangka waktu panjang. Entah takutnya, apalagi kan orang yang mudah overthinking itu pasti bakal kepikiran, ini kalau gue kayak gini tuh bakal gimana, kalau gue gagal itu gimana, kalau gue berhasil pasti gimana, dan itu pasti bakal ngeganggu banget pikiran kita. So cara ngatasinnya gimana? Kalau misalkan gue sendiri sih biasanya gue mikirin hal-hal yang belum terjadi, maksudnya dalam artian kalau misalkan gue berhasil ya udah gue bakal kayak gini, kalau gue gagal gue bakal cari plan B, atau kalau plan B gagal nyari plan C, atau bahkan selebihnya. Dan itu kalau misalkan endingnya emang beneran di luar dugaan gue bakal nyari rencana lain yang di luar dari pikiran gue sebelumnya. Kayak misalkan kan sebelumnya gue bilang gue mau bahas tentang masa depan. Jadi akhir-akhir ini itu apalagi yang dialamin remaja-remaja sekarang tuh overthinking sama cita-citanya buat masa depannya. Kadang yang mereka mau itu gak sesuai sama apa yang terjadi. Kayak ibaratkan mimpi gue tuh jadi psikolog gini, tapi orang tua tuh kayak gak setuju, kayak ngapain sih jadi psikolog, orang gajinya kecil, peluang kerjanya tuh cuma sedikit, mending jadi dokter, udah pasti gajinya banyak, peluang kerjanya juga banyak, dan lebih pasti. Itu kadang makin kita bikin mikir, emang gak selayak itu ya kita punya mimpi, emang kita bener-bener gak bisa ya buat ngelakuin atau mencapai hal yang kita sukain. Dan itu pasti bikin overthinking banget. Gue paham sih, tapi karena gue lagi di fase-fase tersebut,
Mungkin buat solusinya memang belum ada, tapi ya kayak tadi gue selalu nyiapin plan B atau plan C yang semisalkan dari kedua hal tersebut misalkan sama-sama gak gue pengen capain, kayak misalkan gue nih pengen jadi psikolog, tapi gue juga nggak mau jadi gue tapi nggak mau jadi dokter. Nah itu gue nyari alternatif lain yang sesuai sama keinginan ortu gue dan sesuai dengan keinginan gue. Semisal gue jadi psikiater atau kedokteran di bidang kejiwaan semisal. Nah itu kan pas-pasan tuh. Itu kan ibaratkan materi psikologi tuh gak beda jauh dengan materi kejiwaan dan masih tergolong dalam satu kayak kedokteran gitulah. Nah itu salah satu contohnya. Jadi selalu nyiapin rencana-rencana yang kayak buat jaga-jaga, buat meminimalisir resiko gitu. Terus juga akhir-akhir ini tuh overthinking karena kalau misalkan gue gagal gimana, gini. Terus kalau misalkan gue berhasil kayak gimana. Tapi yang bikin ngeganggu pikiran itu kalau kita gagal, dan kita bisa banget itu tuh kayak makin kita mikir ini biasanya yang orang-orang yang kayak gitu tuh butuh banget butuh support ya. Kadang gue banyak nemuin orang-orang kayak gitu dan satu yang cuma mereka butuhin dukungan dari orang sekitar dan lingkungan, terutama keluarga sama teman-teman. Itu berpengaruh banget sih. Apalagi sebenarnya temanya bukan cuman terpaku sama overthinking ya, kayak lebih ke arah masa depan ya enggak sih? Ya biasalah, soalnya gue tuh selalu seneng ngebahas-bahas topik kayak gitu. Sebelumnya sorry banget kalau misalkan omongan gue rada terbelit-belit. Emang gue rada susah sih buat ngejelasin suatu hal, dan apalagi nih buat pertama kali juga. So maaf banget ya guys ya. Jadi terus juga ya kayak apa sih yang harus gue lakuin gini. Terus kalau misalkan gue berhasil, gue harus apa? Sedangkan hal yang gue capai keberhasilan itu nggak sesuai sama apa yang dimau. Itu biasanya terjadi sama mahasiswa ya salah jurusan, ya nggak sih? Dan itu pasti bakal bingung banget. Kalau misalkan kadang mikir kalau kita ngikutin kemauan orang tua, nanti kitanya gak nyaman dan berujung malah gagal juga dan orang tua nyalahin kita. Kalau kita ngikutin apa yang kita mau, pasti namanya kadang kalau dipikir-pikir harus sesuai dengan ridho orang tua ya guys. Bingung juga. Kayak kadang kayak gini serba salah, ini salah, itu salah. Tapi biasanya solusinya itu juga ngejelasin apa yang lu mau, ngejelasin apa benefit dari apa yang lu mau ke orang tua lu. Kayak misalkan jadi psikolog tuh sebenarnya nggak gini doang, nggak cuman praktek sana sini doang, bisa buat kerja kantoran juga bisa gini. Pokoknya jelasin manfaat-manfaatnya, kayak hal-hal baiknya dari apa yang lu mau tersebut. Ya ibaratkan kayak lu mau beli botol minum, sedangkan botol minum lu di rumah tuh banyak. Dan nyokap lu bilang ngapain sih beli botol minum itu banyak. Tapi di satu sisi lu harus berusaha dong buat mendapatkan apa yang lu mau. Kalau botol ini tuh beda, dia tuh punya fitur baru yang benar-benar ngebantu banget, yang bisa bikin jadi air jadi tahan dingin lebih lama atau tahan panas lebih lama, terus juga tahan banting, terus juga bahan materialnya lebih bagus daripada botol-botol yang aku punya sebelumnya. Kan lu bisa jelasin manfaat dari apa yang lu mau, dan itu lu harus cari hal itu. Kalau semisalkan lu nggak tahu manfaat-manfaat dari suatu hal yang lu mau, itu artinya lu gak paham sama apa yang lu suka dan apa yang lu pengen tuju. Itu lu gak paham karena namanya kita menginginkan suatu kan harus berusaha buat ngedapetin itu. Dan itu kita harus tahu seluk-beluknya gimana, cara ngedapetinnya gimana, cara ngusahainnya gimana. Kalau semisalkan kita nggak dapet tuh gimana, kalau semisalkan kita dapat hal tersebut itu gimana, kita harus mikirin kan. Cuman sebenarnya yang gue omongin itu makin nambahin pikiran gak sih? Tapi ya pada dasarnya faktanya begitu, karena gue selalu berpikiran
apa yang lagi gue jalanin. Kayak kadang gue tuh suka kesel kayak orang selalu ngomong, ya udah sih gak usah dipikirin, lo jalanin aja sesuai alurnya, arusnya. Kan kalau semisalkan gue agak kurang setuju dengan hal-hal kayak gini, maksudnya dengan omongan kayak gini, lu ngikutin arusnya aja. Arusnya gimana, sedangkan lu untuk hidup, ibaratkan kayak untuk makan aja lu dikasih pilihan. Dan dikasih pilihan dalam artian kayak semisal di situ ada 2 lauk. Lauknya itu 1 tempe, 1 tahu, dan lu harus pilih salah satu. Terus ada nyokap lu bilang, "Yaudah ikutin aja arusnya, mau gimana." Terus lu makin bingung dong mau milih makan yang mana. Kalau lu terus overthinking, terus mikirin karena bingung mau pilih yang mana, ya ada lu makin kelaparan dan lu jadi jatuh sakit. Kan intinya kayak gitu. Itu perumpamaan. Kayak di satu sisi kita juga harus berpikir logis atas pilihan apa yang kita mau. Kayak misalkan ya tadi ya kan yang gue bilang sebelumnya, kita harus paham apa yang lagi kita rasain, apa yang kita mau, terus problemnya di bagian mana. Itu kita harus paham, karena please lah, buat ngejalanin hidup aja susah itu cowok, sumpah. Kadang mikir, kok jadi remaja aja udah sesulit ini ya, udah se-overthinking ini ya, kira-kira gue harus gimana gitu. Ya gue yakin mungkin gue gak bisa ngasih saran ke kalian, tapi di setiap masalah, kalau kalian tetap mau berusaha buat jadi lebih baik, berusaha buat ngatasin masalah tersebut, pasti bisa. Walaupun saat ini belum kelihatan bisa apa enggaknya, pasti gue yakin itu keberhasilan suatu saat nanti bakal datang ke kalian. Gue ngerti kok, gue paham. Tapi ya ini udah menit ke 11 juga ya. Kalau lama-lama menit ke 12, kalau lama-lama bakal ngebosenin. Tapi ada banyak hal yang perlu kita khawatirin, terutama masa depan. Banyak hal yang kita kejar buat masa depan. Apalagi buat jalan dari hari ini, apa lu harus lari-lari besok? Kan gak mungkin. Daripada mendingan dari sekarang kita mulai jadi orang yang lebih produktif, lebih rajin berusaha, ibaratkan kayak memulai kehidupan baru jadi lebih baik. Itu bakal ngaruh banget di kehidupan kalian. Biasanya kalau kayak gitu tuh ngurangin banget overthinking, asli ya. Apalagi buat selalu berpikiran positif. Tapi ya jujur, berpikiran positif setiap saat itu nggak bagus juga. Tapi ya tetap pikirin sisi secara logis. Pokoknya ya tetap percaya kalau misalkan keberhasilan itu bakal selalu datang ke kalian, asalkan kaliannya itu mau berusaha buat jadi lebih baik, ya kan. Gue percaya kok kalau kita semua ini pasti bisa buat ngelewatin ini semua, karena Tuhan gak mungkin ngasih cobaan ke hambanya di luar kemampuan hambanya itu sendiri. Gue yakin kok. Yang penting kalian tetap ikhtiar aja, tetap jangan terlalu mikirin hal yang seharusnya gak kalian pikirin. Mungkin overthinking boleh, tapi yang memang seharusnya harus lo pikirin, daripada hal-hal yang kurang penting buat lo pikirin. Kan kasian ya kan, otak lo daripada stres berat malah nggak kelar, ya kan. Mending kalau misalkan capek ya boleh istirahat dulu sebentar, tapi harus janji kalau besok harus bangkit lagi, harus jalan lagi, harus usaha lagi. Nangis boleh, nangis mau entah itu mau nangis boleh, asalkan jangan terlalu berlarut-larut, jangan terlalu dipikirin banget. Yang penting kaliannya percaya sama diri kalian sendiri kalau kalian masih bisa. Ya segitu dulu ya guys ya. Gue jujur bingung mau ngomong apa lagi sih. So ya itu aja ya. Aduh bingung ya kalau misalkan pertama kali bikin ginian. Ini sebenarnya dibilang gabut, cuman tuh kayak gue tuh pengen gitu loh punya teman buat gue ajak ngobrol, dan
sebenarnya gue nggak ngarepin banyak hal dari podcast ini, tapi yang penting gue bisa nyalurin apa yang pengen gue katakan ke orang-orang sekitar gitu. So goodbye guys, I hope you like it. Dadah.